Ya, sebelum memulai khotbah pada hari ini, alangkah baiknya kita memuji Tuhan dan berdoa pada Tuhan. Bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat yang berjudul Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami semua pada hari ini, agar kami semua bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita buka kitab dari Lukas 19 ayat 1-10. Saya akan membacakannya. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini aku telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkannya yang hilang." Mungkin bagi sebagian orang tidak tahu siapa Zakheus itu. Arti nama dari Zakheus ini adalah tulus, bersih, suci. Akan tetapi kehidupannya dan namanya bertolak belakang. Perilaku dan perkataan Zakheus tidak memperlihatkan ketulusan, bersih, suci, dan integritas. Bagi sebagian orang juga mungkin belum tahu apa itu pemungut cukai. Pemungut cukai itu seperti anggapannya orang-orang dijen pajak yang ada di negeri kita ini. Jadi tugasnya dia itu mengumpulkan pajak dan berguna untuk kotanya sendiri gitu. Tapi pada zaman Zakheus ini, pada zaman Tuhan Yesus ini, pemungut cukai itu adalah musuh masyarakat. Kenapa musuh masyarakat? Karena cara meminta pajaknya ini dianggap terlalu kejam dan sangat tidak manusiawi, lebih parah dari pemalakan seperti itu. Lalu kenapa Zakheus bisa berubah? Karena kedatangan Yesus yang mengubah hidupnya Zakheus. Menurut ayat 8 kita mengetahui bahwa pemungut cukai merasa malu untuk datang ke bait Allah dan berdoa. Kalaupun mereka datang, mereka akan berdiri jauh-jauh karena menyadari perbuatan kerjaan pemungut cukai itu berdosa dan sangat tidak layak lah seperti itu. Akan tetapi Tuhan Yesus mendatanginya dan menumpang di rumahnya. Di luar dugaannya bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di dalam rumah dan hidupnya. Ia merasakan kasih, pengampunan, dan penerimaan dari Tuhan terhadap dirinya. Orang-orang di sekitarnya menolak dan membencinya karena dosanya, tapi Allah bersedia untuk menerimanya. Anugerah Tuhan
yang menerima dan mengampuninya telah membuatnya berubah. Nah, perubahan Zakheus ini menyentuh aspek yang paling dalam hidup kita. Zakheus menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Pertobatan Zakheus memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting dalam hidupnya telah diubahkan oleh Yesus, yakni uang. Hal ini berbeda dengan seorang muda yang kaya yang mendatangi Yesus. Ia menolak untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus. Harta tersebut telah menjadi berhalanya, walaupun ia memiliki moral dan etika yang sangat baik. Maka kita harus janganlah suka memeras orang-orang miskin atau di bawah kita. Kita harus mengerti ekonominya mereka seperti apa, apakah bagus atau tidak bagus. Tuhan pasti akan senang terhadap orang-orang yang mengerti terhadap sesamanya. Sekian dari khotbah saya hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Yesus Kristus, saya sudah membacakan sedikit dari firman-Mu yang ada di kitab Lukas ini. Semoga bisa jadi pedoman hidup kami ke depannya untuk lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami semua agar kedepannya bisa lebih baik lagi sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.